Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Jumat pekan ketiga dalam masa Prapaskah. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sama-sama mendengarkan kisah yang berbeda dari biasanya. Dalam banyak kisah Injil ditampilkan para ahli Taurat dan orang Farisi yang diidentikan dengan munafik, mencari-cari kesalahan Yesus atau menjebak Yesus. Namun kali ini kita bersama-sama mendengar kisah tentang seorang ahli Taurat mendatangi Yesus dan bertanya tentang hukum yang utama. Ia bertanya dengan baik kepada Yesus. Tentu Yesus pun merasa senang karena perilaku ahli Taurat ini. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Yesus, bahwa kita ada sesuatu yang membingungkan, dengan rendah hati dan terbuka membangun dialog dan menemukan jawaban yang tepat. Dengan demikian, tidak menimbulkan persoalan. Akhirnya Yesus pun menjawabnya dengan sangat baik juga. Pertanyaan dari ahli Taurat dan jawaban dari Yesus ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dan para ahli Taurat yang lainnya. Di akhir cerita ini kita mendengar bahwa Yesus memuji seorang ahli Taurat yang mampu menyimpulkan hukum kasih dengan tepat, bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, pengertian, dan kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih penting, adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan persembahan. Jika hidup sungguh dikuasai oleh kasih, maka perlu ada dialog yang menyejukkan. Dengan dialog dapat menemukan jalan keluar yang tepat
Apapun alasan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus tetap pada tujuan misinya, yaitu mengajarkan tentang bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama harus ditempatkan sebagai nafas dan pusat dari kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang beriman. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan. Berarti kita harus mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Mencari kehendak Tuhan dengan segala hal dan menjadikannya yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ini juga berarti bahwa kita harus meluangkan waktu untuk menyembah Dia, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita di hadapannya, dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Selain itu, kehendak Tuhan atas kita juga adalah kita harus mengasihi semua orang, melihat Dia di dalam diri sesama kita. Artinya, kita harus membantu, mendukung, menyemangati, memaafkan, mengampuni, dan mendoakan semua orang tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, kekayaan, status sosial, kecerdasan, atau tingginya pendidikan. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, mari kita berjuang bersama-sama untuk menciptakan damai di bumi ini dengan membangun dialog untuk mencari jalan keluar yang tepat, jalan keluar yang baik jika ada persoalan, dan tetap saling mengasihi, tetap saling menghargai satu sama yang lain sebagai gambar Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam usaha, niat baik, dan pelayanan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.